Hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu,
Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupku, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku.
penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau Allahku. Berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau Allahku. Sungguh engkau Allahku. Sungguh Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, dan saya bersyukur kepada Tuhan kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kembali di sore hari ini kita berjumpa lagi dalam Exousia Bible Teaching, dan saya percaya setiap kita merindukan kebenaran firman Tuhan yang terus mewarnai kehidupan kita. Amin. Karena nama Yesus, nama yang indah yang telah memikat hati kita. Oleh sebab itu kita ingin terus mencari Dia. Amin. Yesus, Yesus, nama itu pikat hatiku. Mari saya ajak kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan hati penuh cinta kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kita.
Dia berikan. Hati bimbang dikuatkan, hidup kekal Dia berikan padaku. Mari Bapak Ibu, kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan Yesus. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku. Sekali lagi, Yesus, 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 nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku, oh, Dia beri hati yang baru. Hati resah dilenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang dikuatkan, hidup kekal Dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku, oh, Dia beri hati yang baru. Hati resah dilenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang dikuatkan, hidup kekal Dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku. Dia hapus semua dosaku. Dia hapus semua dosaku. Dia beri hati yang baru. Hati resah dilenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang dikuatkan, hidup kekal Dia berikan padaku. Haleluya. Hidup kekal Dia berikan kepada kita, karena Dia satu-satunya kebahagiaan kita. Mari jadikan Tuhan sebagai kebahagiaan yang sejati. Tidak ada apapun yang dapat membuat hati kita bahagia. Kita kalau mendapatkan sesuatu, hadiah, atau mendapatkan penghargaan, itu hanya sementara. Hari ini bisa gembira, besok sedih lagi. Tapi Tuhan kebahagiaan sejati. Dia selalu menemani kita. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, Engkau sukacitaku Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dan bawa hati kita untuk makin mencintai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta
mari. Tuhan, Engkau kebahagiaanku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Kalau Tuhan kekayaan abadi, kalau Tuhan kebahagiaan sejati, maka dunia ini hampa rasanya. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu sukacita kita, kalau Tuhan memikat hati kita, maka kekayaan dunia tidak mampu memikat hati kita. Terasa dunia ini hampa. Hanya keinginan bertemu Tuhan itu menjadi kebutuhan kita. Di sore hari ini, ya Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan. Tanpamu hidup ini terasa hampa. Keindahan dunia ini semu belaka, tiada artinya bagi kami. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Terasa dunia ini hampa, terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua
elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, di relukku rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi kami. Hanya Engkau Bapa yang menjadi tujuan hidup kami. Biar kebenaran-Mu boleh mengajar kami, kebenaran-Mu memurnikan kami, kebenaran-Mu menuntun kami agar kami semakin mengenal Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biar isi hati-Mu disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, baik kita akan lanjutkan serial khotbah pada minggu lalu. Dan tema khotbah pada hari ini saya mengangkat tema pekerjaan terbaik di dunia. Sekali lagi, tema khotbah pada IBT hari ini 20 Januari 2021 adalah pekerjaan terbaik di dunia. Mari kita lanjut. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 29. Ini menjadi ayat dasar kita dalam 3 serial. Jadi 2 serial khotbah dan sekarang masuk pada yang ketiga. Ayat 25 mulai. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nah, saya akan mereview sedikit minggu lalu, beberapa slide saja supaya memiliki jembatan Bapak Ibu, apalagi kalau baru bergabung dalam sesi kali ini, supaya Bapak Ibu memiliki jembatan pengertian untuk kita bisa lanjutkan dalam pembahasan untuk tema pekerjaan terbaik di dunia. Allah adalah Allah yang bekerja, maka manusia juga adalah pribadi pekerja. Artinya, karena sifat manusia sebagai pekerja itu berasal dari sifat Allah. Hakikat Allah adalah pribadi seorang pekerja. Maka manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah memiliki hakikat yang sama dalam hal makhluk atau manusia yang memiliki kemampuan untuk bekerja, yang memiliki sifat untuk bekerja.
Yang berikutnya, kerja merupakan unsur hakikat manusia yang dijadikan menurut gambar Allah. The nature of man is a worker. Oleh karena kerja adalah suatu unsur hakikat manusia, maka kerja itu merupakan perintah Allah. Jadi, ketika seseorang memahami bahwa dirinya adalah diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, atau diciptakan dengan desain yang imago Dei, image of God, atau sesuai dengan citra Allah, desain Allah, maka seharusnya setiap orang memahami bahwa ketika dia diberikan pekerjaan atau bekerja, maka tidak bisa dijadikan sebagai hanya tanggung jawab untuk tuntutan mencari nafkah. Karena pekerjaan yang diberikan Allah kepada manusia merupakan bagian dari perintah Allah. Kenapa bagian dari perintah Allah? Karena sesungguhnya manusia didesain untuk menjadi makhluk pekerja, dan pekerjaan yang kita kerjakan seharusnya dalam rangka melayani Allah atau dalam rangka mempermuliakan Allah. Allah dapat memerintahkan manusia untuk bekerja, sebab manusia memiliki potensi dan natur atau kodrat demikian. Jadi kalau Allah memberikan perintah, memberikan mandat kepada manusia pertama, dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, untuk dapat mengelola dan mengembangkan bumi ini, itu bukan sekedar perintah, tetapi sebelumnya itu Allah telah memperlengkapi dengan natur, dengan kodrat dan potensi sebagai manusia pekerja. Oleh karena manusia adalah seorang pekerja, maka bumi ini diciptakan Tuhan dalam keadaan yang harus dan masih terus dikembangkan. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita semuanya. Jadi kalau kita pahami tadi bahwa kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita memiliki sifat-sifat Allah dan kita memiliki hakikat Allah. Salah satu hakikat Allah adalah pribadi sebagai seorang pekerja. Nah, dan kita yang diciptakan sesuai dengan gambaran dan rupa Allah, maka kita juga memiliki kemampuan yang diberikan Allah untuk dapat melakukan pekerjaan yang dalam rangka untuk mengelola dan melanjutkan bumi ini. Nah, berikutnya. Manusia menerima mandat dari Tuhan untuk mengelola bumi, Kejadian pasal 2 ayat 15. Jadi ini merupakan mandat, dan bukan cuma sekedar mandat sebagai tanggung jawab, sebagai kepercayaan yang diberikan Allah, tetapi ini merupakan kehormatan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mengelola bumi. Kenapa? Karena kehormatan, kepercayaan, dan mandat ini Tuhan tidak berikan kepada hewan. Sekali lagi, tanggung jawab untuk mengelola bumi, untuk mengembangkan bumi ini, Tuhan tidak pernah berikan kepada hewan. Mandat itu, otoritas itu Tuhan tidak berikan kepada hewan. Karena tidak apple to apple dan tidak mampu hewan untuk mengelola bumi. Siapa yang mendapatkan kepercayaan dan mandat ini? Yaitu manusia. Nah, kesadaran, pengertian, pemahaman seperti ini harus mewarnai seluruh pola pikir saya dan saudara. Harus memenuhi semua aktivitas hidup saya dan saudara. Sehingga ketika kita memandang sebuah pekerjaan, ini merupakan cara pandang yang lain dari Allah, dan kita bekerja dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena kita diberikan kehormatan untuk dapat bekerja dan mengelola bumi sebagai utusan, sebagai image of God, dan sebagai citra Allah, sebagai orang atau pribadi yang dapat mewakili Allah di dalam bumi ini. Ini bukan berarti Allah tidak mampu menyelesaikan atau meneruskan pekerjaan ini. Bukan, artinya Tuhan menciptakan bumi dalam keadaan yang harus dikembangkan, bukan karena Tuhan tidak mampu mengembangkan. Tidak seperti itu. Tuhan menciptakan bumi dalam keadaan yang bisa dan harus dikelola atau dikembangkan, dilestarikan. Bukan berarti Tuhan tidak mampu untuk melestarikan atau mengembangkan bumi ini. Tidak sama sekali. Tapi itu merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan, sekaligus Tuhan meminta pertanggungjawaban manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberikan kemampuan untuk mengelola bumi,
sehingga kita bisa menjadi mitra kerja Allah. Ini kehormatan, ini kepercayaan. Akan berbeda orang yang bekerja dengan pemahaman seperti ini dengan orang yang bekerja dengan tidak memiliki pemahaman seperti ini. Kenapa? Karena ketika orang memiliki pemahaman bahwa dia memiliki kehormatan dan kepercayaan dari Tuhan untuk dapat mengelola bumi, maka dalam pekerjaannya dia tidak mungkin bersungut-sungut dengan apa yang menjadi pekerjaannya hari ini, apapun jenis pekerjaanmu. Cara berpikirnya pasti beda. Nah, kalau misalnya orang yang bekerja tidak memiliki pola pikir seperti ini, tidak menganggap bahwa pekerjaan dia adalah pemberian dari Tuhan, dia tidak menganggap bahwa pekerjaannya adalah perintah Allah, adalah kehendak Allah. Dia tidak menganggap bahwa pekerjaannya adalah kepercayaan dari Allah. Maka tidak mungkin dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita maksimal, dan dalam rangka memuaskan hati Allah. Tidak mungkin. Rata-rata kalau tidak mengerti kebenaran ini, maka kecenderungan orang, dia bekerja untuk memuaskan dirinya, dia bekerja untuk melayani dirinya sendiri, dia bekerja untuk mempermuliakan dirinya sendiri, dia bekerja dengan ciri-ciri bersungut-sungut, tukang komplain, provokator, dan sebagainya. Pentingnya setiap orang memiliki pemahaman yang benar antara manusia dan pekerjaan. Lanjut. Manusia bekerja mengembangkan diri bertalian dengan fasilitas alam semesta yang Tuhan telah ciptakan. Jadi Tuhan sudah kasih fasilitas di alam semesta. Tinggal kita menggunakan dan mengembangkan. Itulah sebabnya karena manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk mengembangkan bumi, maka potensi manusia itu tak terbatas. Walaupun kita tidak sama seperti Allah. Artinya begini, ketika seseorang mengasah kemampuannya, maka batasan kemampuan untuk mengasah, berlatih, untuk mendalami, mengembangkan dirinya, itulah menjadi batasan pencapaian seseorang untuk menghasilkan karya dalam hidupnya. Otak ini sulit dibatasi, Bapak Ibu. Kalau kita mau asah, sulit dibatasi. Itu sebabnya Bapak Ibu lihat, dari zaman ke zaman dunia berkembang terus, teknologi berkembang terus. Kenapa? Karena memang otak manusia ini itu luar biasa, sulit dibendung, susah dihentikan. Walaupun ada batasannya sebagai manusia. Secerdas-cerdasnya manusia, sehebat-hebatnya otak manusia, tidak dapat menyamai kekuatan atau kekuasaan Allah. Tidak bisa. Jangankan melampaui, menyamai aja nggak bisa. Tetapi potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita, melalui otak kita, itu dahsyat luar biasa. Tak dapat dihentikan, unstoppable, tak dapat dibendung. Batasannya sebatas apa, Pak? Sebatas Anda rajin, disiplin, kerja keras mengembangkan otak Anda, mengembangkan skill Anda. Makanya itulah potensi yang luar biasa yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan install dalam diri kita. Tapi kalau Anda lihat orang malas, tidak mungkin berkembang hidupnya. Tidak mungkin otaknya berkembang. Kenapa? Dia malas menggunakan otaknya. Orang malas tidak mungkin bisa berkembang dalam kehidupannya. Nah, inilah yang disebut sebagai mandat untuk berbudaya. Ya, hewan tidak punya mandat untuk berbudaya karena hewan tidak memiliki potensi dalam hal akal budi. Ya, kalau hewan punya potensi dalam hal akal budi seperti manusia, maka dia memiliki kemampuan untuk berbudaya. Tapi hewan nggak punya, manusia punya. Nah, seharusnya cara hidup manusia, cara kerja manusia harusnya lebih mulia, lebih hebat, lebih tinggi kelasnya, kualitasnya daripada hewan. Atau hari ini robot. Ya, lanjut. Oleh karena manusia yang diciptakan Allah adalah seorang pekerja, maka kerja mempunyai tempat di dalam rencana Allah yang agung. Jadi pekerjaan kita ini memiliki tempat dalam rencana Allah yang agung. Nah, makanya kacamata kita terhadap pekerjaan, mindset kita terhadap pekerjaan, perspektif kita terhadap pekerjaan ini harus sama dengan perspektif Tuhan terhadap pekerjaan. Agar kita dapat menjadi pribadi yang dapat melanjutkan mengerjakan mandat untuk berbudaya, mandat untuk mengelola bumi ini, mandat untuk mempermuliakan Allah dalam pekerjaan kita. Lanjut. Dunia ini diciptakan dalam keadaan yang belum dikerjakan. Bukan berarti tidak
Tuhan tidak mengerjakan. Tapi memang Tuhan membagi bagian, ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Karena itulah tatanan Allah. Tuhan tidak bisa membatalkan tatanannya, sistemnya. Contoh, salah satu tatanan adalah memang manusia ini memang makhluk pekerja. Itu tatanan. Dan manusia itu ditetapkan untuk bekerja. Baru sehat rohnya, sehat jiwanya, sehat tubuhnya. Kalau ada manusia yang tidak mau bekerja, itu melawan hukum. Melawan kodrat manusia. Melawan tatanan kemanusiaannya. Makanya ketika orang malas, itu gampang kena penyakit. Dan biasanya jiwanya terganggu. Nggak sehat semua. Tapi kalau orangnya rajin, jujur, bertanggung jawab, roh, jiwa, tubuh sehat. Apalagi kehidupannya terarah kepada kehidupan, berfokus kepada bagaimana menjadi serupa dengan Kristus. Beda. Kualitas pekerjaannya pasti berbeda. Dan rata-rata bukan untuk dirinya dia mengerjakan pekerjaannya, tapi untuk mempermuliakan Allah dan memperluas pekerjaan Allah di bumi ini. Lanjut. Oleh sebab itu, sebaiknya tidak berpikir bahwa ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, mereka hanya makan minum tanpa kerja. Tidak. Mereka bekerja, mengelola. Karena di Taman Eden, pekerjaan itu bukan kesusahan. Pekerjaan itu bukan kutuk. Pekerjaan itu bukan penderitaan. Tapi pekerjaan di Taman Eden adalah sesuatu yang membanggakan. Sesuatu yang penuh damai, sukacita. Sama dengan ketika kita nanti ada di surga, tetap kita melakukan pekerjaan karena itulah kodrat manusia. Tapi tidak dengan susah payah, tidak dengan penderitaan, bukan. Jadi sekali lagi manusia itu makhluk pekerja. Ya, makhluk pekerja. Pekerjaan itu harusnya menjadi menyenangkan bagi kita sebagai makhluk pekerja. Harusnya begitu karena memang identitas manusia itu adalah makhluk pekerja. Ya, harus mengerti ini. Lanjut ya. Ketika manusia memberi nama binatang, yaitu tatkala Allah membawa semua binatang untuk dinamai oleh manusia. Alkitab membuktikan bahwa di Eden pun manusia sudah mulai bekerja. Kejadian pasal 2 ayat 19-20. Tapi tidak dengan penderitaan, tidak dengan susah payah. Karena tanah belum dalam keadaan terkutuk. Kapan tanah terkutuk, bumi dikutuk? Ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3. Ini harus jelas konsep ini, ya. Sehingga begini, apapun jenis pekerjaan kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena setiap manusia memiliki namanya passion, memiliki minat, bakat, passion, memiliki calling. Nah, ketika orang menemukan passionnya, minat bakatnya, passionnya, callingnya, apalagi calling, wah, dia akan mengerjakan sungguh-sungguh. Dan dia akan menjadikan pekerjaannya sebagai apa? Buah dari kepercayaannya. Wah, hebat sekali. Tuhan hadir dalam pekerjaannya. Beda ketika orang tidak mengerti kebenaran seperti ini. Selanjutnya, kerja dan seluruh hidup manusia bukan hanya dikaitkan dengan karya penciptaan, tetapi juga dikaitkan dengan karya keselamatan dalam Kristus Yesus. Jadi pekerjaan kita jangan berpikir tidak ada hubungan dengan keselamatan loh. Nggak bisa. Karena begini, kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus memenuhi 1x24 jam. Harus berlangsung di semua aktivitas hidup kita. Bukan cuma 2 jam di gereja. Anda berpikir mengerjakan keselamatan itu cuma 2 jam di gereja. Percaya kepada Tuhan, ibadah itu cuma 2 jam di gereja. Atau 2 jam di tempat doa. Enggak. Hidup kita ini adalah ibadah kepada Allah. Hidup kita ini adalah percaya kepada Allah. Karena arti percaya adalah penurutan kepada kehendak Allah. Pengabdian penuh kepada Allah. Itu namanya percaya. Hidup ini, seluruh hidup, bukan 2 jam di gereja. Bukan cuma 1 minggu, 1 bulan, 1 hari, atau 1 titik. Enggak. Yang namanya pekerjaan kita untuk melakukan kehendak Allah yang kita baca itu adalah dalam bahasa asli ergon. 2 minggu lalu saya sudah bahas, atau minggu lalu juga saya sudah bahas. Itu bukan cuma melakukan aktivitas 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 1 minggu. Enggak. Terus menerus selama hidup. Dan harus menghasilkan hal-hal
yang mempermuliakan Allah dengan mencapai tujuan atau goal atau target keselamatan itu apa? Setiap orang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pekerjaan kita ini pekerjaan untuk mengerjakan keselamatan dengan goal akhir adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nanti saya akan bahas, ya, ada di slide-slide berikutnya. Ini menarik sekali nih. Nah, dalam hal ini manusia bukan hanya menjadi kawan sekerja Allah dalam meneruskan karya penciptaan, tetapi juga meneruskan karya keselamatan dalam Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Jadi apapun jenis pekerjaanmu, itu kita harus lakukan dalam rangka melanjutkan karya keselamatan. Nah, makanya selama ini kan ada salah kaprah. Orang berpikir yang namanya pekerjaan yang berhubungan dengan karya penyelamatan adalah pendeta, gembala jemaat, dosen teologi, guru agama Kristen, guru sekolah minggu, pembina remaja. Bukan itu. Nggak ada di Alkitab yang begitu. Apapun jenis pekerjaan kita harus dalam rangka melanjutkan karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dengan perintah Matius pasal 28, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Berarti apapun jenis pekerjaan kita harus melanjutkan, meneruskan karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi gembala. Ini yang harus dipahami dengan benar. Makanya kalau semua orang Kristen yang bekerja dengan berbagai macam jenis pekerjaan memiliki pemahaman seperti ini, maka dengar baik-baik. Semua pekerjaan di dunia dipenuhi dengan orang-orang yang bekerja untuk menyelamatkan jiwa bagi Tuhan. Seharusnya demikian. Dan Anda bayangkan, kalau semua orang Kristen yang bekerja dalam rangka untuk melanjutkan, meneruskan karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, maka pikiran mereka, maka semua gairah mereka, semua fokus tujuan mereka hanya satu. Harus setiap orang dimuridkan bagi Kristus Yesus. Apapun pekerjaan kita. Tidak harus berada dalam satu gereja. Oh, nanti di kegiatan di gereja baru namanya pemuritan, baru namanya kegiatan rohani. Enggak. Semua bisa dijadikan rohani, tergantung motivasi kita. Gereja juga tidak semua bisa rohani kalau orang yang melayani motivasinya duniawi. Jadi rohani dan duniawi tergantung motivasi. Bukan tergantung pada pekerjaan dan profesi. Bukan. Ya, lanjut. Di sini Allah melibatkan manusia sebagai pekerja untuk bekerja mengelola hasil karyanya. Sebagai ciptaan Allah untuk menjadi duta atau perwakilan Allah di bumi. Bapak Ibu harus bangga. Kita ini duta, perwakilan Allah di bumi. Saya sudah sering ngomong di sini. Kalau Pak Jokowi utus orang ke daerah dan kamu pergi atas nama saya sebagai Presiden Republik Indonesia, orang yang dipilih pasti bangganya minta ampun. Pak Luhut Binsar Panjaitan, ketika dia menyampaikan bagaimana dia menjadi seorang Menko dan mendapatkan kepercayaan dari Pak Presiden, bangganya minta ampun. Dia utus Pak Presiden ke Amerika, ke Arab Saudi, ke Jepang, untuk dalam rangka kerjasama, untuk mencari investor. Wow, beliau bangga, lakukan dengan sungguh-sungguh, dan pulang-pulang hasilnya luar biasa. Karena beliau membawa nama Bapak Presiden, utusan pemerintah Indonesia. Mewakili bangsa Indonesia, mewakili pemerintah, mewakili presiden. Bangganya minta ampun. Nah, kita bukan hanya mewakili presiden. Kita bukan hanya mewakili pemerintah Indonesia. Kita mewakili Kristus dan kita mewakili pemerintahan kerajaan Allah selama di bumi. Makanya kita tidak boleh suka-suka hati mau bertindak mengambil keputusan. Tidak bisa. Karena kita terkoneksi dengan Kristus yang menjadi pemilik kehidupan kita dan mengutus kita selama ada di bumi. Jadi kita ini adalah utusan Kristus yang bekerja di mana saja. Apapun pekerjaanmu, tidak harus jadi pendeta. Ya, lanjut. Perhatikan ini, coba klik lagi. Perhatikan gambar ini Bapak Ibu, perhatikan gambar ini. Perjalanan iman orang percaya. Ini, lihat gambar ini di kanan ini. Perjalanan iman orang percaya.
Perhatikan ya. Manusia atau seseorang memilih untuk percaya kepada Tuhan. Kata percaya itu pistis, pisteo, ya. Dihubungkan dengan Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 27 atau 29, maka dengar baik-baik. Maka ditanya sama Tuhan Yesus, jadi pekerjaan apa yang kami harus lakukan supaya pekerjaan apa yang kami harus lakukan supaya sesuai dengan kehendak-Mu? Maka Tuhan Yesus bilang, kamu harus percaya, ya. Jadi pekerjaanmu adalah percaya. Apa itu? Melakukan kehendak Allah saja. Jadi pekerjaan kita ini percaya kepada Kristus dengan pengertian sepanjang hidup kita, seluruh aktivitas kita hanya bekerja melakukan kehendak Allah. Baik di keluarga, baik di tempat kerja, baik di pelayanan maupun masyarakat. Apa saja, di mana saja. Jadi apapun pekerjaanmu, dimanapun kamu berada. Tujuannya apa? Tujuan kekal. Serupa dengan Kristus. Jadi ini konsep yang benar ini. Jadi seluruh perjalanan hidup kita ini cuman satu, dalam rangka perjalanan bekerja melakukan kehendak Allah. Baru kita bisa mencapai tujuan kekal serupa dengan Kristus. Dan dengar baik-baik, surga menjadi bonus. Amin. Surga menjadi bonus, bukan tujuan lagi. Surga hanya bonus. Ini harus perhatikan ya. Karena ketika Anda percaya kepada Tuhan, maka seluruh kehidupanmu sudah dikuasai oleh Tuhan. Anda sudah menyerahkan hak pengelolaan, hak alih kelola, hak kepemilikan di tangan Allah. Maka seharusnya yang Anda kerjakan adalah pekerjaan dalam rangka melakukan kehendak Allah. Dan itu adalah percaya yang benar. Jadi percaya yang benar bukan Anda begini, Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Dalam nama Yesus, saya percaya, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bukan itu. Percaya yang benar adalah seluruh kehidupanmu, dari mulai Anda bangun sampai Anda tidur, itu semuanya Anda kerjakan untuk melakukan kehendak Allah. Apapun aktivitasmu, apapun tugas tanggung jawabmu, apapun jenis pekerjaan. Itu percaya yang benar. Jelas? Jelas ya? Di keluarga, di mana lagi? Tempat kerja, pelayanan, masyarakat. Harus sama. Tujuannya apa? Serupa dengan Kristus. Dan itu pencapaian prestasi terhebat kita. Sekarang kita masuk pada kerja dan keselamatan. Ya. Sesungguhnya pekerjaan kita, orang percaya, tidak dapat dipisahkan dengan keselamatan. Tadi kita sudah bahas sedikit ya. Klik lagi. Baik pekerjaan yang dikerjakan berhubungan dengan keselamatan diri sendiri, maupun untuk orang lain. Setelah saya percaya, dan terus saya mengerjakan keselamatan ini, maka saya tidak boleh lupa. Ketika saya sedang mengerjakan keselamatan ini, saya juga harus melakukan panggilan dan tanggung jawab saya sebagai orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang sekitar. Karena apapun pekerjaan kita, semuanya dalam rangka melakukan dan menyelesaikan misi penyelamatan manusia. Makanya saya berapa kali ngomong di sini, saya bilang sama anak saya, kalau orang-orang tanya sama kalian, apa pekerjaan orang tuamu? Kasih tahu sama mereka, bilang pekerjaan orang tua saya adalah menyelamatkan orang. Menyelamatkan manusia. Harus kasih tahu, itu harus bangga kita. Kita ajarkan anak kita harus bangga. Kenapa? Memang pekerjaan Kristus hanyalah menyelamatkan manusia. Seharusnya kita yang percaya kepada Kristus, yang diberikan kepercayaan, kehormatan, dan tanggung jawab, dan tugas perwakilan dari Kristus di bumi, harusnya hanya mengerjakan pekerjaan Dia. Tidak bisa kita mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaan Kristus. Logikanya kan sederhana. Ya, lanjut. Jenis pekerjaan manusia bisa berubah setiap zaman. Tetapi tujuan pekerjaan kita orang percaya hanya terkait dengan keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh tidak terkait. Jadi begini perhatikan baik-baik. Apapun jenis pekerjaanmu, apapun, harus
semuanya terkait dengan pekerjaan untuk menyelamatkan orang. Apapun. Oh Pak, berarti saya langsung menginjili masuk door to door? Nggak perlu. Buah dari hidupmu akan keluar. Yang paling penting, buah imanmu, buah kepercayaanmu, keluar dalam pekerjaanmu di kantor. Itu lebih kuat daripada Anda ngomong segala macam, nggak jelas. Hidupmu nggak benar, tapi Anda ngomong kebenaran. Itu nggak penting. Antara Anda ngomong kebenaran dengan perbuatanmu, beda. Harusnya kalau Anda ngomong kebenaran, perbuatanmu harus benar. Baru menjadi khotbah yang hidup. Karena orang akan lebih percaya kepada perbuatan kebenaran yang keluar dari pribadimu daripada perkataan yang benar dari yang keluar dari mulutmu. Orang nggak percaya kalau cuma ngomong doang. Semua orang bisa ngomong kebenaran. Iblis aja bisa tahu, bisa ngomong Tuhan kok. Makanya Matius pasal 7 ngomong, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi hanya dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Catat itu. Berarti yang nanti ada di surga, mereka yang melakukan kehendak Bapa. Makanya di dalam konsep tadi perjalanan iman orang percaya, pekerjaan kita cuma satu. Perjalanan hidup kita cuma satu. Bekerja melakukan kehendak Allah. Nggak boleh yang lain. Karena yang bekerja melakukan kehendak Allah pasti menyelamatkan orang lain. Pasti. Berikutnya, apakah Tuhan nikmati pekerjaan kita? Mari kita cek sekarang. Harus sering koreksi Bapak Ibu. Cek introspeksi diri. Allah mendesain manusia menjadi makhluk pekerja bertujuan agar manusia dapat mempermuliakan Allah dalam pekerjaannya. Ya. Matius pasal 5 ayat 15 sampai 17. Ya. Kita harus memastikan bahwa apapun pekerjaan kita harus dapat dinikmati oleh Allah. Pertanyaannya, apakah Tuhan menikmati apa yang kita kerjakan? Apakah Tuhan menikmati apa yang kita pikirkan? Apakah Tuhan menikmati setiap tindakan-tindakan kita dalam pekerjaan? Apakah Tuhan menikmati setiap rencana-rencana kita dalam pekerjaan? Harus cek. Apakah Tuhan menikmati setiap keputusan-keputusan kita dalam pekerjaan? Apakah Tuhan menikmati setiap apa yang kita lakukan berhubungan dengan pekerjaan, proyek, dan segala macam? Harus cek. Orang yang tidak pernah berpikir seperti ini, dia akan cuek. Tuhan mau tersinggung kayak, Tuhan mau tersakiti kayak, Tuhan mau setuju kayak atau enggak, enggak apa-apa. Ini bahaya Bapak Ibu. Kalau dilanjutkan dengan keadaan begini, dia hidup suka-suka dia. Dia pikir dia ketua panitia surga. Enak aja. Iya, kalau orang hidup suka-suka dia gimana? Ini bahaya. Kita harus cek selalu. Harus cek. Orang rajin sekali cek status. Status orang. Tapi untuk cek dirinya sendiri nggak rajin. Gimana? Harus rajin. Lanjut. Apakah kita mampu menyatakan iman kita dalam pekerjaan kita? Ini penting untuk dipertanyakan. Untuk diperkarakan. Apakah orang lain melihat iman kita dalam pekerjaan kita? Halo? Orang lain lihat nggak iman kita dalam pekerjaan kita? Harus cek. Ya. Pekerjaan apapun yang dikerjakan tanpa dilakukan dengan iman, arti iman adalah penurutan kepada kehendak Allah, maka akan menjadi sia-sia. Karena Kolose 3:23 berkata, oleh karena itu apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kamu kerjakan, harus kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau di luar Tuhan, tujuan pekerjaanmu di luar Tuhan, itu semua sia-sia. Pekerjaan kita harus memperlihatkan Allah yang tidak kelihatan. Jadi pekerjaan kita harus memperlihatkan Allah, dan orang harus melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang pantas dan patut dipercayai. Bagaimana orang bisa merasa pantas Allah kita dipercayai? Bagaimana orang merasa tertarik untuk mengenal Allah kita? Caranya adalah simple. Perlihatkan Allah yang tak kelihatan melalui perbuatan hidup kita. Dimanapun dan kapanpun kita bekerja.
Pekerjaan kita harus menuliskan dan menggambarkan kasih Allah yang dapat menyentuh sesama. Pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan kita dapat menuliskan dan menggambarkan kasih Allah yang dapat menyentuh hati sesama ketika kita bekerja, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita membantu orang, ketika kita bertindak, ketika kita berbuat sesuatu bagi orang lain. Ingat, kita adalah duta. Kita adalah perwakilan Kristus di bumi. Tidak boleh hidup suka-suka kita. Karena kita akan masuk pada hari pengadilan terakhir. Dan semua orang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ingat, semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak bisa main-main. Anda harus bayangkan hari pengadilan terakhir itu. Dan semua orang akan diminta pertanggungjawabkan perbuatan hidupnya selama hidupnya. Ini bukan pengadilan tipikor. Baru dipanggil KPK aja orang sudah gemetar. Ada yang baru ketemu penyidik KPK sekali langsung bunuh diri di Bali. Ya, orang pertanahan takut. Ada yang langsung mengundurkan diri tiba-tiba. Nah, kita harus perkarakan dari sekarang. Lanjut. Pekerjaan kita adalah kesaksian tentang karakter agung Allah kita. Apakah kita sudah memperlihatkan karakter agung Allah kita dalam pekerjaan kita? Apakah kita telah menyaksikan karakter Allah yang agung dalam pekerjaan kita? Bagaimana caranya, Pak? Disiplin dalam bekerja. Kerja keras, tidak bersungut-sungut. Tidak egois, loyal kepada pemimpin. Suka membantu rekan kerja. Excellent dalam bekerja. Semua kinerja ketika dievaluasi selalu terbaik. Itu Anda sedang menuliskan, menggambarkan karakter agung Allah melalui pekerjaan. Pekerjaan kita harus mengekspresikan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Harus mengekspresikan karakter Kristus. Pekerjaan kita harus melukiskan dan menggambarkan Kristus yang hidup, penuh kasih. Dan orang harus lihat bahwa betul-betul kita menjadikan Kristus satu-satunya kebahagiaan hidup saya dan saudara. Makanya ada lagu dari Papa Eras yang lagunya bagus sekali itu. Jadi refnya, tiada yang ku nanti. Tiada yang ku nanti lagi. Waduh, itu bagus. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Jadi kalau kita sudah jadikan Kristus sebagai satu-satunya kebahagiaan kita, maka yang kita nantikan, rindukan cuma Tuhan. Bukan uang, bukan barang-barang branded, bukan lagi. Bukan mobil mewah, bukan rumah mewah, bukan. Kenapa? Karena yang cuma Kristus yang selama ini memenuhi hati jiwa kita. Sehingga gairah yang lahir dari hati kita itulah gairah Kristus. Gairah untuk ketemu Dia adalah harta kekal yang tak tergantikan. Apalagi Anda lihat sekarang, bencana di mana-mana. Masuk tahun baru, pesawat jatuh. Minggu-minggu ini bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir. Waduh. Dan bukan cuma satu kota, di mana-mana hari ini. Ini menunjukkan bahwa memang bumi ini bukan rumah kita yang kekal. Karena sejak manusia itu dalam dosa, sudah dikutuk. Dan nanti pada waktunya akan terbakar bumi ini. Dan Tuhan sudah menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Nah, kenapa kita harus berjuang
bekerja untuk dapat menikmati bumi ini. Kan bodoh kita. Pastikan yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang akan kita nikmati nanti di kekekalan. Yaitu apa? Kerjakanlah apa yang dikehendaki Allah. Yaitu selamatkan jiwa-jiwa, muridkan banyak orang. Ekspresikan karakter Kristus yang peduli, yang penuh kasih, murah hati, suka menolong orang. Kumpulkan harta di surga dengan menolong begitu banyak orang yang Tuhan kirim di depan matamu, di sekitar rumahmu, di sekitar jangkauan matamu, di sekitar penglihatanmu, untuk ditolong, untuk dinyatakan kasih itu. Makanya lagu Pak Eras yang agak baru ini bagus sekali kan? Banyak jiwa yang terhilang. Itu bagus sekali lagunya. Akan binasa, jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku, ya Bapa. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Waduh, kita kalau sudah memahami sampai ke level ini, kita rindukan hanya Tuhan, yang kita bahagia cuma karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, bahagia kita karena kita melakukan kehendak Allah, bisa menyatakan kasih, menyatakan Tuhan dan lewat perbuatan melalui orang-orang yang Tuhan kirim, menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, agar banyak jiwa tertolong dan diselamatkan oleh kehadiran saya dan saudara. Cek, jangan sampai selama kita hidup banyak jiwa yang gak tertolong. Harus cek, berapa lama kisah kita hidup? Kita gak tahu loh kapan kita mati. Apalagi COVID lagi di mana-mana sekarang. Hampir setiap hari saya dengar dan lihat itu. Waduh, orang mati COVID, bunyi sirene terus setiap hari depan rumah. Lagi menggila COVID. Kemarin COVID Indonesia itu beberapa hari lalu 14.000 kasus se-Indonesia. Ini bukan zaman yang biasa, ini zaman yang sukar dan jahat. Ini zaman yang jahat dan sudah masuki hari-hari terakhir. Tapi kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Yang kita harus lakukan bukan pertanyakan kapan Tuhan datang. Yang kita harus lakukan adalah persiapkan diri dengan baik. Gunakan kesempatan hidup ini, di mana Tuhan berikan kesempatan kita hidup, masih bisa bernafas, beraktivitas, sehat. Bukan untuk membahagiakan nafsu kita, memenuhi keinginan daging kita, enggak. Dalam rangka mengisi hari-hari kita dengan semua yang berhubungan dengan melakukan kehendak Allah. Cek jadwal kita tiap hari. Kalau ada jadwal yang tidak melakukan kehendak Allah, yang tidak Tuhan nikmati, jadwal itu hapus semuanya. Pastikan semua jadwal kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, semua harus Tuhan nikmati. Harus Tuhan yang dipuaskan. Amin. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa, ya Bapa. Jadikan aku alat-Mu, ya Tuhan. Selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku, ya Bapa. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui. Katakan lebih lagi, lebih sungguh, banyak jiwa. Banyak jiwa yang terhilang, ya Bapa. Akan binasa,
saya. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku, ya Bapa. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kasih, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Katakan lebih sungguh lagi, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menggunakan kesempatan ini untuk bekerja, melakukan kehendak Allah dalam setiap aktivitas hidup kami. Karena itulah pekerjaan terbaik di dunia ini, yaitu mengerjakan pekerjaan yang telah dirintis Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, memuridkan generasi bagi Kristus, menyatakan kasih Tuhan, dan memperlihatkan Allah yang tak kelihatan lewat perbuatan dan pekerjaan hidup kami. Kami bangga Tuhan dapat melakukan pekerjaan yang terbaik ini Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan dan kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tanganmu dua-dua. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan tuntunan, pertolongan, pemeliharaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita pulang orang-orang kudus ke rumah Bapa yang kekal, hidup bersama Kristus selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Dan jangan lupa like, komen, dan share kepada minimal 10 orang Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, saudara, sahabat, kenalan. Dan juga jangan lupa subscribe. Dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami untuk setiap kegiatan kami. Bapak Ibu akan dapat informasi ketika Bapak Ibu membunyikan loncengnya. Ya. Dan terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.